والنور جاء به محمد والحق بين إن تكلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil alam alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi misbahil dhalam. Allahumma habibna ya Rabb ila habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuril dhati wa sirri sari bisairil asma'i was sifat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil habibil mahbub syafil alali wa mufarrijil kurabi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabil ummi al habibi al ali al azimi al qadri al jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du, ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dimuliakan Allah, pertama dan utama para guru-guru kita, para habaib, para ustadz, para kiai yang saya muliakan, Al-Ustadz Hayat dan Ustadz Ahmad Khairi. Mudah-mudahan keluarganya diberkahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang saya muliakan orang tua kami, Bapak Pandi dan Bapak Haji Mas Sukri, mudah-mudahan beliau dikumpulkan dengan orang-orang tua kita, amin Allahumma amin. Dan tidak lupa pula di depan kami Bapak Sahri, mudah-mudahan beliau rumah tangganya diberkahkan Allah. Ini Bapak Sahri, tuan rumahnya, tuan rumah ya. Mudah-mudahan beliau rumah tangganya diberkahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena Allah mengatakan Allahus Samad. Allah itu tempat meminta, Allah tempat kita minta dengan Allah. Allah itu maha memberi. Mudah-mudahan yang hadir semuanya, terutama yang saya muliakan ibu-ibu sekalian, yang walaupun kerudungnya merah tapi mudah-mudahan hatinya lembut. Merah itu tidak persi kasar, bisa saja merah tapi hatinya lembut. Mudah-mudahan ibu semua oleh Allah subhanahu wa ta'ala dijadikan istri-istri yang membawa suaminya ke surga, yang membawa anaknya ke surga, yang membawa tetangganya ke surga, yang membawa saudaranya ke surga. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pertama dan utama saya bersyukur kepada Allah karena pada detik ini kita bisa membaca sholawat. Apalagi tadi yang membaca itu luar biasa, yang mana tadi menceritakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menceritakan Sayyidunal Wujud Habibuna. Nabi itu apa katanya tadi? Nabi itu rela melaparkan perutnya demi kita. Oh, Nabi itu ganteng, Nabi itu 4 meter, itu dah terbau harum baunya. Mudah-mudahan kita berjumpa Nabi semua. Ingin ketemu Nabi, Bu? Oh, gampang, tenang aja, gampang, Bu. Ikut Nabi maksudnya. Allahumma sholli ala. Mudah-mudahan saya ketemu Nabi, keluarga saya, anak saya, orang tua saya semua, baru ibu. Oh iya, keluarga dulu lah, Bu. Ibu belakangan.
Tapi ibu ikut duluan ya. Semuanya ikut dengan bendera Sayyidul Wujud Habibna Muhammad. Tadi juga diceritakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai kita sampai kalau Nabi tidak kita omongkan tidak akan cinta, maka Nabi sering dibicarakan, Nabi sering dibaca, diceritakan. Nabi itu pernah Bu, ketika mau meninggal, apa yang ditanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi tanya, "Ya Jibril, ummati, bagaimana umatku?" katanya. Mudah-mudahan kita masuk umatku Bu. Karena tadi baca sholawat. Oleh sebab itu saya kayaknya lebih enak membahas tentang sholawat. Jadi tadi itu luar biasa. Ibu Rusmala yang bacanya luar biasa. Mudah-mudahan masuk surga. Bu Khotimah juga. Iya semuanya maksudnya Bu, semuanya. Artinya apa? Orang-orang yang kolbinya cinta Nabi, ketika Nabi disebut pasti merasa nikmat ketika mendengar Nabi disebut. Kalau ibu tidak merasa nikmat, itu dipertanyakan. Itu bisa meneteskan air mata Bu. Saking apa? Saking nikmatnya ketika nama Nabi disebut, hatinya itu gemetar saking cinta. Bu, dengarkan Bu. Yang tak dengarkan mudah-mudahan masuk surga. Tapi tidak apa-apa Bu, tidak dengarkan Bu, tidak apa-apa. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu ini bersyukur kepada Allah. Mengapa? Karena ibu hadir baca selawat di rumah belum tentu. Belum tentu. Di sekarang baca selawat. Apa itu selawat? Selawat itu adalah memuji Rasulullah. Selawat itu menyanjung Nabi. Selawat itu kita supaya cinta dengan Nabi. Salawat itu supaya kita ingat Nabi. Salawat itu kita baca supaya kita dipermudah bertemu Nabi. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Sallu alayya annahu qala." Abi Hurairah radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah annahu, sesungguhnya Rasul mengatakan, "Sallu alayya," berselawatlah kamu kepada aku, kata Rasul. Bu, Rasulullah itu tidak butuh kita tidak butuh, tapi kita disuruh. Ini Nabi tak butuh kita, tapi kita disuruh. Berarti kan Nabi cinta. Kan Nabi tidak butuh kita, tapi kita diberi supaya berselawat dengan Nabi. Mengapa kata Rasulullah? Fa inna sholata ala zakati lakum. Sesungguhnya sholawat itu zakatnya ibadah kita. Yang pertama, kalau ibadahnya tidak khusyuk, dengan sholawat diterima Allah. Kalau zakat umpama kita bersedekah riya, dengan berselawat diterima Allah. Coba aja. Makanya kalau kita sholat, sadar kalau tak baca sholawat tidak sah, harus baca sholawat. Maka sholawat lebih hebat dari sholat. Oh, lebih hebat dari sholat Bu. Tidak mungkin terjadi Isra Mi'raj kalau tidak ada kanjeng Nabi. Adanya kanjeng Nabi maka ada Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu perintah sholat, berarti lebih hebat sholawat daripada sholat. Tidak mungkin ada perintah sholat kalau tidak ada kanjeng Nabi. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad. Udah banyak sholawat gak ya? Udah banyak sholawat. Hatinya sholawat, tangannya bersolawat, bisa. Mengapa kita harus sering bersolat? Supaya hati yang selawat, bukan lagi lidah, tapi hati. Kalau hatinya ingat Rasul, pasti husnul khatimah. Artinya gini, maksudnya apa? Selawat itu terbiasa dulu pakai lisan, sehingga nanti ingat terus. Kalau sudah ingat Nabi, matinya mudah-mudahan ingat kanjeng Nabi. Kalau matinya ingat Nabi, pasti selamat. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi yang pertama apa Bu? Membaca sholawat, zakatnya ibadah kita. Saya yakin ibu tidak ada yang ikhlas. Tapi mudah-mudahan dengan sholawat jadi ikhlas. Lalu was'alu ilallahil wasilah.
Lalu kata Rasulullah, selawat itu wasilah. Tahu tak wasilah ibu nih? Bu, tahu tak wasilah ibu nih? Bu, ibu wasilah tahu tak? Penyambung. Ini ibu umpama ingin pergi ke Madura, beli tiket, beli tiket itu, maka naik kapal. Nah, kapal itu wasilah ke Madu, karena ibu tidak bisa terbang. Coba terbang bisa enggak? Umpama ibu mau ngadap Pak Jokowi, dapat bantuan apa tuh bu? Kan banyak bantuan Jokowi. Dapat bantuan Jokowi, oh presiden, tak boleh bantuan benitan presiden. Ibu ini mana? Oh ini, oh ya, mudah-mudahan beliau masuk surga. Mudah-mudahan masuk surga maksudnya. ini mantap tuan rumah bu. Tuan rumah mantap ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Wasilah itu sambungan. Artinya apa? Kita tidak akan bisa tanpa bersambung kanjeng Nabi. Tidak bisa tanpa juga lewat guru-guru. Maka kata Rasulullah, maca selawat ketika tidak sengkok karena dia sambungan ke Allah, bekal makrifat kepada Allah kalau selawatnya mantap. Nah, makrifat itu ibu belum ano. Ya, tapi kita tidak kaji di sini. Bu, ibu gini nih. Kalau kita melihat duit, pasti senang enggak kita? Berarti makrifat dengan duit. Make kol telok mengkat, itu sudah cinta duit. Bagaimana juga cinta kepada Allah jam 2 sholat tahajud. Allahumma shalli ala Muhammad. Tidak bisa tanpa lewat sholawat. Banyak sholawat, mudah-mudahan itu menjadi gampang. Allahumma shalli. Ada, kalau saya baca itu ada sholawat Nuriddati, itu dapat ijazah dari muallim. Salat Nuriddati itu selawat, ada salawat mahbub, itu dijasa oleh Kiai Busiri Nawawi, itu Ustaz Sirat. Allahumma sholli ala Muhammadin habibil mahbub syafil ilali wa mufarrijul wa alaihi wasallam. Ya Allah, cintakan kami kepada kanjeng Nabi. Itu salat mahbub. Ada selawat yang paling hebat, ini sering saya baca, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabil ummi al habibi al-ali al-qadimi al-adri al-jahi wa ala alihi wasallam. Ini kata Rasulullah, bu, ini dianukan oleh Imam Suyuti, bu. Imam Suyuti itu, bu, yang ngantuk saya tegur, mau yang tak ngantuk enggak. Kalau tidur wajar manusia, bu, itu wajar kalau tidur. Yang tak tidur bahaya, setan ini masuk semua. Makanya ibu saya tegur, bu, Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi Imam Suyuti mengatakan, Rasul mengatakan, barang siapa satu kali aja membaca salat ini, dia tidak akan mati kecuali berjumpa Nabi. Itu habis sore. Cuman ini kan tidak semua orang dapat. Saya ini diijazah oleh Kiai Barizi Fatullah yang rawuh ke rumah kemarin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al habibi al ali al azimi al qadri al jahi wa ini wiridkan. Dan itu nanti ibu dapat dengan sendirinya, tidak diminta datang nanti. Yang penting ibu istiqomah. Ya, kalau dari mu'alim surat Nuriddati itu supaya nur bersambung dengan Nabi. Ada salat mahbub, ada selawat cinta, Allahumma habibna ila habibika Muhammadin. Saya dijazah oleh Kiai Mutamakkin. Dan itu ada kitabnya di rumah dari Kiai Ahmad Barizi. Nah, ibu yang tidak tersetrum, tidak connect itu, paham bu? Ibu tidak connect, paham tidak connect bu? Ngerti tidak ibu tidak connect? Tidak nyetrum itu yang tidak punya connect, tidak nyetrum. Maka kabel selawat langsung ke surga, tidak nyetrum. Kalau kolbinya tidak kanjeng Nabi, tidak nyetrum bu. Coba ibu ibu sekalian, sekarang ada dekat lebaran bu. Jadi kok dekat lebaran itu banyak apa bu? Banyak Nah, coba ibu sekalian, sekarang ada diskon bedak yang harganya 1 juta tinggal 100, pasti nyetrum ibu. Pasti apanya tuh? Bagaimana? Itu nyetrum karena hatinya itu paham ya? Paham? Hatinya yang tidak Nabi, dia tidak setrum, dia tidak tanya, dia tidak minta. Jangan heran, ya memang gitu. Yang nyetrum pasti datang, yang nyetrum ditarik dia minta dia. Karena apa? Hatinya bersama kanjeng Nabi.
Jadi jangan heran, tidak sama nanti. Tidak sama. Dia akan nyetrum tentunya qalbinya. Allahumma shalli ala Muhammad. As-salatu alayya nur. As-salatu alayya nur. Salawat kepada Nabi itu cahaya. As-salatu alayya nurun. Salawat kepada Nabi itu cahaya. Bil qalbi. Salawat kepada Nabi kata Rasulullah itu cahaya. Tahu cahaya itu? Sehingga hatinya nyaman menyebut Nabi, sehingga hatinya nyaman menyebut Allah. Ketika mendengar nama Allah, hatinya nikmat. Ketika mendengar namanya Nabi, hatinya itu yang orang nyaman gitu. Orang yang tak nyaman udah pusing mendeman. Ya jangan heran karena makomnya berbeda masih. Yang nyaman kalau dengar lagu dangdut pasti loh ya itu nyaman hati. Karena dinikmatkan. Yang nyaman mendengar suara Nabi, asma Nabi dan asma Allah, hatinya, kolbinya yang oh iya, hatinya nangis, lidahnya menyebut Nabi, matanya meneteskan air mata karena nikmatnya bersama Nabi. Iya, yang merasakan, yang tak merasakan tidak bisa. Makanya kalau ditanya, kita ini banyak makrifat dengan duit. Mengapa? Cepat yakin. Sekocak makrifat itu yakin maksudnya. Mengapa dengan selawat tidak yakin? Dengan mangqala la ilaha illallah khalisul khalal jannah kata Rasul. Barang siapa yang mati menyebut la ilaha illallah, mengapa tidak membaca? Karena belum makrifat. Belum yakin maksudnya. Sehingga tak zikir. Nah, perlu diisi kata Rasulullah dengan ilmu, diisi dengan ilmu. Paham Bu? Jangan diisi dengan gosip. Bolehlah gosip, nanti semua boleh. Aku tadi menceritakan kamu, maafkan ya. Udah gitu saja, selesai. Iya Bu itu. Kalau ibu menggosip temannya, cukup datang minta maaf, selesai. Tidak ada lagi. Karena apa? Karena kita semua pasti menggosip. Gosip itu Bu nikmat seperti makan. Yang ngomong itu pasti itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Loh saya ngakui ngapain? Gosip itu kita kena iblis Bu, enggak mau orang menggosip, cuman kena Makanya jangan repot kata Gus Dur, minta maaf saja selesai. Kan itu aja. Ini jangan gengsi minta maaf. Bu. Paham Bu? Lah minta maaf saja. Orang minta maaf disayang Allah. Tidak ada orang hina minta maaf. Coba ibu cari, tidak ada sejarah orang minta maaf itu hina, pasti mulia. Orang yang minta maaf pasti hidupnya seneng, plong. Saya punya dosa dengan buru semala cuma. Mun saya tak minta, aduh terus ketemu, buru loh, apa? Andi otang tak majer, buru terus. Tadi ke orang mana? Bu, tadi PC seborang yang majer nanti. Elah. Paham Bu? Bu, jadi sekarang banyak sholawat. Mudah-mudahan dengan sholawat kita bisa minta maaf. Bu, tapi siapa nama beliau? Bu, siapa namanya Bu? Ini mudah-mudahan beliau masuk surga duluan nih. Saya senang kok ada beliau dari dulu nih. Ya, istiqomah tidak apa-apa. Istiqomah, Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi itu yang dimaksud makrifat kata guru-guru kita. Makrifat tuh yakin, hakul yakin. Namun kadang-kadang kita banyak yakin kepes. Ini saya tanya, yakin kepes saya tidak salah, tapi PC bukan segalanya. Paham Bu? Orang kaya mati, orang miskin juga mati. Yang ganteng, yang jelek, yang alim, yang tak mati siapa? Kan Allah. Nah kalau kita mati ngapain kita tidak meminta maaf? Kan itu aja. Loh, semakin ketemu ibu-ibu ini, semakin ketemu pasti banyak salah. Kalau tidak meminta baca salawat, ya Rob saya baca salawat, tolong bukakan hati saya supaya minta maaf. Tolong bukakan ya Rob dengan salawat kepada Nabi, bukakan lisan saya supaya minta maaf. Kenapa?
Karena kata Rasulullah, salawat adalah sambungan kepada Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apa kata Allah, tidak kuutus kanjeng Nabi Muhammad yang aku rindukan, yang aku cintakan, yang aku kasihi. Insya Allah istri saya tidak marah kalau saya ngomong gitu. Marah enggak, Bu? Kanjeng Nabi yang aku sayang, istri saya tidak marah. Tapi kok yang marah nanti ibu. Jadi kalau ibu juga, ibu mengatakan burus malah mana? Itu ya, saya langsung burus malah terus saja lah. Kalau burus malah menghayal atau tertidur, lalu dia mengatakan, wahai Nabi, aku cinta denganmu, suaminya tidak akan marah. Tapi kok yang lain marah. Jadi cinta dengan Nabi tidak dia marah. Mudah-mudahan kita dicintakan Nabi. Ibu cinta dengan Nabi? Bu? 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 Woi. Kalau cinta dengan Nabi macam selawat, Pak. Selawat. Ada 3 kan tadi. Yang pertama selawat itu adalah apa? Zakatun lakum, zakatnya membersihkan ibadah kita. Yang kedua, sambungan kepada Allah. Bahkan di hadis yang lain kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nasiya sholata alayya, barang saya lupa yang tidak membaca selawat, barang siapa saya tak mau baca selawat, saya lupa, saya melupa, fa alayya, atas aku kata Nabi, faqad ahtoriqal jannah, dia dilupakan menuju surga. Maksudnya apa? Dia dilupakan menuju kebaikan, itu maksudnya. Males apa aja, selalu terkontaminasi dengan jelek, tidak mau minta maaf, hatinya selalu tidak dibukakan oleh Allah. Bu, kurang baik apa kanjeng Nabi itu? Udah kayak macam salat kangko ya, deket ujian. Jangan lantas pas selawat terus tak aja. Tapi yakin saya kok ada pasti aja. Karena Nabi. Karena apa kata Allah? Rahmat Allah ada di pintunya kanjeng Nabi. Kurang nyaman apa kita, Bu? Kita umat yang paling nyaman. Nabi Ibrahim lain enggak itu. Nabi pasang badan karena cinta dan mahabbah kepada umatnya. Lalu kita kok enggak cinta? Oleh sebab itu, Bu, tengah diam baca sholat. Kalau ibu benci dengan suami, baca sholawat. Insya Allah enggak benci dengan suami. Paling suami langsung didatangi, Bang, aku maafkan Bang. Atau langsung mencium suami. Ibu ini mencium suami ketawa. Itu surga, Bu. Ini gimana? Allahumma shalli ala Muhammad. Hati kita yang angkuh, pelan-pelan Allah turunkan karena sholawat silam. Allahumma shalli ala Muhammad. Bu, jadi kalau kita lupa baca sholawat, Allah lupakan jalan ke surga. Kiai pun yang menyampaikan, Nabi pun menyampaikan, kalau tidak dibuka itu maka orang itu tidak bisa sadar, Bu. Tidak mungkin bisa Mudah-mudahan ibu yang tiap hari datang di hari Minggu, mudah-mudahan Allah bukakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Di hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma shalli ala Muhammad, ya, man shalla alayya fil yaum, barang siapa yang baca salawat kepadaku, kata Nabi, fil yaumi mi'ata marrah, setiap hari 100, Bu. Bu, umpama ibu sholat subuh 100, 1 kali saja. Makanya, Bu, habis sholat jangan langsung babur, wirid, apalagi di antara subuh sampai terbitnya matahari, itu Allah akan buka kolbinya. Orang mampu 40 hari dia zikir setelah sholat subuh sampai sholat asrok, maka insya Allah kolbinya nanti akan makrifat kepada Allah. Ya, buktikan. Itu banyak dilakoni para aulia Allah. Dia sholat asrok setelah itu. Apa sholat asrok? Saya sudah sampaikan. Ada yang dikerjakan enggak nih, Bu? Bu, kan udah saya sampaikan sholat asrok kemarin. Ada yang ngerjakan enggak? Allah mah, enggak apa-apa ibu enggak ngerjakan. Yang penting saya sudah nyampaikan. Mudah-mudahan Allah yang memberi balasan. Niatnya apa, Bu? Usolli sunnatan asrok rakaataini lillahi ta'ala. Niat aku sholat asrok 2 rakaat karena Allah.
Ini kerjaannya para wali-wali ini. Mudah-mudahan ibu sholat asar jadi wali. Kalau Allah mau, paling enggak wali murid. Nah, wali murid kan wali juga, Bu. Bu, kalau yang jualan ya jangan. Jualan juga sama maksudnya yang tak jualan, yang hanya nongkrong-nongkrong di rumah, nonton televisi, ya sholat asruk lah. Kan enggak semua jualan, Bu, ya? Enggak kan? Yang tak jualan, yang jualan insya Allah sama pahalanya, karena mengabdi untuk sama, lebih tinggi nanti pahalanya. Oh, engkau tak jualan apa yang sholat asruk? Keliru, Bu. Ini kacau deh. Lalu ibu berhenti, aku tak jualan loh. Kemana? Sholat asruk loh. Kacau. Yang jualan, ya kalau bisa sebentar itu. Dia kalau sekarang itu jam 5.45 sholat asruk. Baru sholat duha mau bisa cek lupa ibu. Ciri-ciri orang soleh kata Rasul, dia tidak meninggalkan 2 rakaat sholat duha. Abdulnya 12. Bu, saya tanya ibu, sholat duha enggak, Bu? Bagus. Bu, sholat enggak, Bu? Sholat, Bu, ya. Niatnya tahu enggak, Bu? Apa niatnya, Bu? Oh, ya. Nah, ini yang dimaksud peningkatan ibadah. Pola-pola dengan sholat 2 rakaat itu yang diterima Allah. Kan harus ada penambahan nih. Duit mau putih diputihkan, walaupun beli pemutih sampai peton, nggak bagus juga kan untuk suami, bener, tapi jangan untuk orang lain. Ya Allah, saya mau memutihkan badan saya untuk suami, surga. Loh ya, ya Bu ya, ini pakaian mau nambah, duit mau nambah, mobil mau nambah, tapi ibadah tak mau nambah kan? Ya Allah, saya ingin punya mobil. Kalau punya mobil untuk menuju surga, insya Allah. Oleh sebab itu, Bu, mengapa? Karena kita pasti mati, Bu. Ayo, siapa yang tak mati? Tabib mati. Coba saya tak mati. Kanjeng Nabi mati depan kuliban sambian. Mungkin ibu ini nampak wajahnya tak lama meninggal semua nih. Loh, kok ibu takut kan urusan Allah, tapi kayaknya banyak meninggal nanti ini. Nanti maksudnya, tahu kapan-kapan. Enggak apa-apa, ibu duluan, saya belakangan. Ya Bu ya, ibu duluan, saya belakangan, ibu dulu. Lah, iya kan gitu, Bu. Kalau ustadznya duluan repot. Enggak ada jamaah, enggak ada yang biarkan ibu duluan, enggak apa-apa. Allahumma shalli. Bu, ibu yakin enggak dengan Allah? Bahwa urusan mati tidak dimundurkan dan tidak dimajukan. Ngapain takut? Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika Allah akan menyabut nyawamu, tidak dimundurkan dan tidak dimajukan walaupun sedetik. Lah kok takut? Yang takut itu matinya mati su'ul khotimah. Ini yang takut, Bu. Mun sampean mati su'ul khotimah, langgeng neraka nanti. Ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah, matikan kami husnul khatimah. Ibu, dalam kitab Nasail Ibad itu simit tasawuf, di situ dikatakan, dan Khairul Iman juga menyampaikan, ada 300 nabi ditanya mereka semua, dia takut satu, bukan takut tidak punya harta, bukan takut tidak makan, bukan takut tidak dimuliakan, tapi dia takut mati su'ul khatimah. Itu kita nabi bukan, Bu. Lalu Abu Kumpul juga sering ceramah di YouTube-nya. Para wali hanya satu yang ditakuti mati, itu wali, hanya takut mati su'ul khatimah. Kita ini bukan wali, bukan ahli awam. Pernah enggak kita berpikir, ya Allah, cek sampai mati husnul khatimah? Paling yang kita takut, ya Allah, cek sampai lapar tangan anak, cek sampai itu mungkin. Ini kacau nanti. Ya Allah, tangan anak cek sampai tangakan. Ini bahaya. Ya Allah, jangan sampai kami mati husnul khatimah. Itu yang kita minta dengan Allah.
Wali itu maksudnya memberi apa? Memberikan ultimatum kepada kita. Kalau wali insya Allah kita itu maksudnya yang sholatnya belang-belang. Ibu belang-belang enggak sholatnya? Kalau saya lihat wajah ibu belang-belang, sholatnya belang-belang. Sholatnya belang-belang. Duhur sholat, ketika acuan paju sholat, tak paju ambu. Di sini enggak. Sudah adzan Bu, saya kira ya. Saya kira itu ibu-ibu sekalian, setelah ini kita mungkin karena ada santunan, sholat sebentar, setelah itu santunan yatim ini perkara yang disenangi Rasulullah. Mudah-mudahan dengan santunan ini kita diterima oleh Allah ibadahnya. Ya Bu ya, tolong banyak doa ya Allah biha, ya Allah bihusna. Kalau perlu tengah malam nangis ke Allah. Kalau kita bisa neteskan air mata satu tetes, insya Allah kata Rasul itu jadi saksi di yaumil kiamah nantinya. Amin Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah Allah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Ya Allah ya Rabbi, ampunkan dosa kami. Ya Allah ya Rabbi, ridhoi keluarga kami. Ya Allah ya Rabbi, berkahkan keluarga kami. Ya Allah ya Rabbi, ridhoi jemaah kami. La ilaha illallah, Allah Allah, la ilaha illallah, Allah Allah, la ilaha illallah, Muhammad Rasul. Jikil harum mandisani wasikum mati kalbi. Allah Allah, jikil harum mandisani wasikum mati kalbi. Jikil harum mandisani wasikum mati kalbi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah Allah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Kesimpulan pengajian ini, yang pertama, ayo baca sholawat walaupun kita masih sholatnya malas. Ayo baca sholawat walaupun kita masih iri. Baca sholawat walaupun kita banyak ghibahnya. Baca sholawat walaupun kita banyak berbuat dosa. Mudah-mudahan itu semua Allah matinya kita bisa husnul khatimah. Yang kedua, ayo lakukan sholat sunat duha atau sholat tahajud semampu kita. Semampu kita ya ibu-ibu. Mudah-mudahan dengan 2 rakaat itu, tentu yang wajib yang ini kita oleh Allah diterima, juga menjadi husnul khatimah. Yang ketiga Bu, jangan berhenti ikut pengajian. Walaupun ibu masih tetap berdosa, walaupun ibu masih pulang pun masih atau karan, tetap saja pengajian. Karena kita manusia. Saya yang bicara sekarang seperti ini, pulang pun atau karan juga dengan keluarga. Oleh sebab itu, ayo datang pengajian terus. Mudah-mudahan nanti mati kita mati dalam husnul khatimah. Yang keempat, banyak macam ya Allah biha,
ya Allah bi husnul khatimah. Ibu bangun jam 2 nangis memati ke Allah, mudah-mudahan hatinya diingatkan dengan Allah sehingga ibu bisa nangis walaupun setetes. Nikah nanti yang mencegah dari api neraka. Karena tidak ada ibadah yang kita andalkan, Bu. Saya banyak dosa, kita banyak syirik kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ampunkan, dan mudah-mudahan ibu sekalian semua istiqamah sampai yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Amin ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatana wa talamizana wa li azwajina wa li walidina wa li masyayikhina wa li muallimina wa li ahbabina ya Allah ya arhamar rahimin. Wa la taj'alna ya Allah wa iyyakum minal fakri minal jahli minal azabi minal riya minas su' minal jahli minal ghibah min fitnatid dajjal wa la taj'alna ya Allah wa iyyakum min adzabil qabri wa min adzabin nar bi rahmatika ya arhamar rahimin wa bi salawati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya salam sallimna ya Rab bihaqqi sayyidina Muhammad. Ya ilahi irhamna ya Rab irhamhum ya Rab bi barakati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sallam tasliman katsiran katsira wa bi barakati Siddiq wa Umar wa Utsman wa Ali wa barakati Nabi Khalifatullah wa barakati Nabi Musa kalamullah wa barakati Nabi Musa ruhullah wa barakati Nabi Isa ruhullah wa barakati Nabi Musa kalamullah wa barakati Nabi Adam safiyullah wa barakati Jibril wa Mikail wa Israfil wa Azrail alaihissalam wa barakati du'a jannata kullihim ya Rabb minal anbiya wal mursalin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yaum wa fi kulli yaum wa fi yaumil mau'ud sirran wa jahran fi din wa dunya wal akhirah. Allahumma salli wa sallim salatan fi dzunub wa taslim qulub wa tantalib sub wa talib sub ala alihi wa sahbi man ilaihi mansub. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lakuna min khasirin. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbun haqqan wa nahnu bidika wa lam tulzil kahla ya muyassir kulli asir wa ya jabir kulli kasir wa ya sul kulli fajr li kulli faqir wa yakun kuntum ya ma'mal kulli makhif yassir alaina kulli asir fataysiru asir alayka yasir. Allahumma ya martan jami tafsir hajatuna ilaka kathir hajatuna ilaka kathir hajatuna ilaka kathir wa anta alimu bi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi sirrin nabi wa alimna bi sirril Fatihah. Shiratal mustaqim.